Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara perhitungan plat, di mana sekarang saya mempunyai sebuah gambar yang akan dijadikan sebagai sebuah acuan dalam suatu perencanaan. Gambar ini saya asumsikan akan dijadikan suatu acuan untuk perencanaan gedung perhotelan. Pada gambar ini dapat dilihat bahwasannya memiliki 4 buah lantai, di mana dalam sebuah perhotelan saya kategorikan menjadi 2 bagian, di mana lantai 1 itu berfungsi sebagai ruangan publik yang terdiri dari lobi, resepsionis, pub and resto, grand ballroom, meeting room, dan lain sebagainya. Sementara untuk lantai 2, 3, dan 4-nya akan dijadikan sebagai ruangan pribadi, yaitu kamar perhotelan. Menurut SNI 1727 tahun 2013 pada tabel 4 strip 1 terusan atau lanjutan, hotel dapat dilihat rumah tinggal, di mana life load atau beban hidup yang akan digunakan pada ruangan pribadi atau kamar perhotelan yaitu sebesar 1,92 kN, dan untuk ruangan publiknya yaitu sebesar 4,79 kN. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan sebuah format perhitungan plat dari teman-teman yang sudah mengasistensikan. Di sini kita masukkan terlebih dahulu FC-nya. Saya rencanakan sebesar 30 MPa. Untuk kuat tarik baja pada tulangannya saya menggunakan BJTP 280. Untuk LX dan LY-nya di sini dapat dilihat pada gambar denah yang sudah teman-teman punya. Nah, pada gambar tersebut kita kategorikan dulu, kita golongkan dulu tipe-tipe platnya, di mana setiap tipe plat itu tuh dibedakan berdasarkan panjang kali lebarnya, berdasarkan bentang si baloknya. Bukan kolom dari ke kolom ya, tapi balok ke balok. Nah, apabila ada kasus seperti ini, di sini koordinat X-nya itu adalah 6 dan koordinat Y-nya itu adalah 4, tetapi di tengahnya ada balok anak, maka ini termasuk pada tipe plat 4x3. Soalnya ini balok anaknya berada di tengah-tengah. 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, pada gambar tersebut memiliki 2 jenis tipe plat, di mana tipe plat pertama yaitu ukuran 4x3 dan tipe plat kedua yaitu ukuran 3x2. Nah, di sini kita masukkan LY itu adalah panjang bentang yang paling panjang. Kenapa harus yang paling panjang? Karena nanti ini akan mempengaruhi untuk koefisien momen plat. Kita masukkan untuk panjang bentangnya untuk tipe plat 1 yaitu ukuran 3x2 ya, dari yang terkecil dulu, 3x2. Nah, untuk tebal platnya, karena ini untuk ruangan publik, saya asumsikan terlebih dahulu setebal 150 mm. Nah, di sini untuk mencari momen lapangan arah X, arah Y, untuk momen tumpuan arah X atau arah Y dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini kan nilai LY per LX-nya itu sebesar 1,5. Di sini dilihat 1,5 untuk momen lapangan arah X-nya yaitu sebesar 36, momen lapangan arah Y-nya sebesar 17, momen tumpuan arah X-nya sebesar 76, dan momen tumpuan arah Y-nya sebesar 57. Kopikan saja.
Nah, apabila sudah, karena berdasarkan asumsi saya tadi bahwasannya lantai 1 ini bakalan dijadikan ruangan publik, pada lantai 1 ini, yang pertama ini tidak memiliki beban penggantung maupun instalasi mechanical electrical karena ini berada pada lantai dasar. Maka di sini untuk berat plafonnya kita stripkan saja. Untuk mechanical electricalnya juga kita stripkan saja. Nah, terus untuk beban hidup atau life load-nya ini dapat mengacu pada SNI 1727 tahun 2013 atau versi yang lebih barunya. Di sini dilihat bahwasannya untuk ruangan publik yaitu memiliki beban life load atau beban hidup sebesar 4,79 dalam satuan kilonewton. Di sini ketikkan 4,79 kilonewton per meter persegi. Nah, yang pertama ini beban rencana terfaktornya sesuai SNI. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk tebal platnya. Disesuaikan ya, apabila tebal plat yang di sininya dicantumkannya ada 150, di sini juga harus 150, dicek ya. Terus selain itu ini ada juga selimut beton. Ini untuk tulangannya, diameter tulangannya atau dimensi tulangannya. Terus selanjutnya masukkan jarak antar tulangannya. Nah, di sini dilihat bahwasanya ada esmak sebesar 300. Berarti jarak sengkang atau jarak antar tulangan yang digunakan itu tidak boleh melebihi dari 300 dan jarak sengkang yang digunakan tidak boleh kurang dari 50 mm. Dikarenakan dikhawatirkan pada saat proses pengecoran material-material tidak dapat merata. Nah, terus gunakan jarak sengkang yang mudah diaplikasikan di lapangan. Contohnya kelipatan 50, yaitu 100, 150, 200, 250 dan lain sebagainya. Nah, di sini ada luas tulangan yang diperlukan. Nanti untuk luas tulangan yang digunakan atau luas tulangan yang dipakai itu tuh harus lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan. Oke, kita masukkan dulu untuk try and error-nya. Untuk jarak antar tulangannya kita coba menggunakan 200 mm. Nah, di sini kita lihat dulu apakah luas tulangan terpakainya itu lebih besar atau tidak. Nah, ternyata di sini lebih kecil ya. Maka dirubah untuk jarak sengkang atau jarak antar tulangan yang digunakannya kita rubah menjadi 150. Cek kembali apakah sudah lebih besar luas tulangan yang digunakannya. Di sini sudah lebih besar ya. Nah, terus lanjut karena di sini kita menggunakan diameter tulangan 12 mm atau 1,2 cm dengan jarak antar tulangannya yaitu 150. Nah, tadi kan untuk tulangan lapangan arah X. Sekarang menghitung juga tulangan lapangan arah Y. Untuk memudahkan pengaplikasian di lapangan, maka harus menggunakan jarak sengkang yang sama supaya lebih mudah dalam aplikasinya ya. 150. Ya, di sini juga masih lebih besar. 150. 150. Oke. Selanjutnya kita mengecek apakah lendutan totalnya itu kurang dari lendutan izin. Pada saat ini lendutan izin lebih besar dari lendutan total ya, maka akan dinyatakan aman. Apabila nilai lendutan totalnya itu lebih besar daripada lendutan izin, maka nanti bakalan dikategorikan bahaya atau not good. Caranya gimana apabila nanti menemui kasus di mana lendutan totalnya itu melebihi dari lendutan izin? Cara paling mudahnya yaitu pertama dengan merubah
tebal platnya dengan cara menebalkan lagi tebal platnya, atau dengan cara memperbesar diameter tulangan. Selain itu bisa juga dengan merapatkan jarak antar tulangan, atau dalam artian nilainya itu lebih dikecilkan. Misalkan ini 150 ternyata tidak memenuhi syarat lendutan izinnya, maka dikurangi misalkan 100 atau 50. Selanjutnya kita masih menghitung plat lantai ruangan publik untuk tipe plat 2. Tinggal di copy saja. Di rename. Tipe plat. Selanjutnya itu ukuran 4x3. Nah. Kemudian di sini tinggal dirubah saja untuk LX dan LY-nya. Ini jadi 4 meter dan LX-nya menjadi 3 meter. Oke. Di sini karena LY per LX-nya berubah, yang tadinya 1,5 menjadi 1,3, maka kita perlu rubah juga momen lapangan arah X, arah Y, momen tumpuan arah X dan arah Y-nya. Dilihat dulu. Terus lihat di tabel plat. 1,3 ini untuk momen lapangannya dan momen tumpuannya. Langsung dipastikan saja. Nah, di sini juga karena masih di lantai 1 atau lantai dasar, untuk berat plafon sama berat instalasi mechanical electrical masih dikosongkan sama. Di sini juga sama. Langsung cek ke bawah saja. Di sini kita lanjut ke perhitungan lendutan plat, apakah masih memenuhi izin. Nah, ternyata masih memenuhi izin, dimana lendutan totalnya itu kurang dari lendutan izin. Terus selanjutnya kita menghitung plat lantai untuk ruangan pribadi. Ruangan pribadi itu seperti pada perencanaan yang telah tadi direncanakan, itu pada lantai 2, 3, dan 4. Nah, dirubah dulu, di rename. Ini ukuran 3. Dikarenakan untuk ruangan pribadi itu akan memiliki beban lay fluid yang lebih kecil, kita coba untuk tebal platnya itu dikecilkan lagi. Saya coba menjadi 120. Nah, dikarenakan ini pada lantai 2, 3, dan 4, dimana membutuhkan berat plafon dan berat instalasi mechanical electrical, maka di sini beban matinya dimasukkan. Nah, sekarang untuk beban hidupnya kita rubah sesuai SNI 1727 tahun 2013 untuk ruangan pribadi beserta koridor yang melayani mereka akan menerima beban hidup sebesar 1,92 kN. Di sini dirubah menjadi 1,92 kN. Untuk diameter tulangannya didiamkan saja. Oh iya, ini untuk tebal platnya belum ngeling, kita rubah dulu supaya sesuai. Nah, untuk luas tulangan terpakainya masih memenuhi syarat ya. Nah, di sini apabila dilihat ternyata sepertinya bisa menggunakan jarak antar tulangan sebesar 200 mm. Dicoba apakah lebih besar ya. Di sini lebih besar ya, untuk luas tulangan yang digunakannya itu lebih besar daripada luas tulangan yang diperlukan. Oke, di sini juga rubah apabila tadi 200,
pada tulangan lapangan arah Y juga memiliki jarak antar tulangan sebesar 200. Di sini juga 200 untuk tumpuannya. Jarak antar tulangan tumpuan arah Y-nya juga 200. Nah, kemudian kita mengecek apakah lendutan totalnya itu kurang dari lendutan izin. Di sini ternyata masih aman ya. Nah, selanjutnya tinggal dikopikan saja untuk plat lantai ruangan publik yang akan dirubah menjadi ruangan pribadi. Nah, di sini tinggal di rename ruangan pribadi. Ukurannya 3x2, ya benar. Nah, di sini jangan lupa dirubah ya untuk tebal platnya. Jadi 120. Samakan seperti yang tadi. LX-nya tetap. Ini untuk berat pelapon dan rangkanya dimasukkan. Berat instalasi mechanical electricalnya juga dimasukkan, dan untuk beban hidupnya diganti menjadi berapa tadi? Berdasarkan SNI 1,92 kN per meter persegi. Nah, di sini jangan lupa tebal platnya harus sesuai dengan yang telah direncanakan di awal. Terus di sini juga masih dapat dirubah 200 di sini juga 200. Masih aman ya di sini, dimana lendutan izinnya itu lebih besar daripada lendutan total. Terus kemudian untuk plat atap sama aja untuk tata cara perhitungannya seperti itu. Cuman yang membedakannya itu pada beban hidupnya, dimana beban hidupnya itu akan memiliki beban sebesar 0,92 kilonewton nih untuk beban atap datar, dimana pada perencanaan kali ini untuk atapnya menggunakan atap dakcor beton. Nanti jangan lupa dibuat rekapitulasi penulangannya ya, mulai dari jarak antar tulangan sama diameter tulangannya dicantumkan berapa, baik di tumpuan maupun di lapangan. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan saya mengenai tata cara perhitungan plat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.